Selamat pagi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan. Kerajaan Allah seperti apa itu? Kita sudah pernah mendengar kerajaan, misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan duniawi yang mempunyai seorang raja, mempunyai wilayah, mempunyai prajurit, pemerintahan, mempunyai rakyat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah, yang tentu saja berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah bukan tentang perang, kerajaan, tetapi tentang apakah itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kisah ketika Yesus membaca di Bait Allah dan ia menunjukkan apa perutusannya. Kita saksikan berikut ini. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Anak-anak yang terkasih, kalian telah melihat tadi, saat Yesus diizinkan membaca kitab suci, ia membaca kitab Yesaya, yang di dalamnya berisi tugas peruntusannya di dunia. Di akhir cerita ini ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Anak-anak, ingat apa yang tadi disampaikan oleh Yesus? Tugas apa yang ia baca di dalam kitab tersebut? Ya, yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari tugas-tugas di atas kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pembebas. Namun perlu kita memahami bahwa pada saat itu orang Israel sedang mengharapkan pembebas dalam arti fisik. Mereka ingin dibebaskan dari penjajah. Namun kita lihat bahwa sesungguhnya Yesus membebaskan dari dosa. Nah, anak-anak terkasih, tugas yang Tuhan Yesus emban untuk membebaskan mereka dari dosa, dari penglihatan yang mereka tidak bisa melihat kebenaran menjadi melihat kebenaran. Ketika mereka dibebaskan dari itu semua, Tuhan Yesus harus menjelaskan dengan sangat jelas apa itu kerajaan Allah. Padahal mereka menghadapi orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kerajaan Allah. Yang mereka harapkan adalah kerajaan duniawi. Oleh karena itu tidak mudah bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan Yesus kemudian menjelaskan tentang kerajaan Allah? Saksikan pada pelajaran berikutnya bagaimana Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang sangat hebat
sehingga orang sederhana pun dapat memahaminya. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya, dan tetap bersemangat.